Salam jumpa dan namo buddhaya. Pemirsa, senang sekali saya Sinta dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita Manage Your Mind, yang mana dalam acara Manage Your Mind akan membahas hal-hal seputar yang ada di lingkungan kita, dan pada saat ini kita akan membahas dengan salah seorang narasumber yang tentunya juga sangat erat di bidangnya, seperti itu. Dan pemirsa, selama 60 menit ke depan nanti saya akan menemani Anda dan juga ditemani dengan Yang Mulia Jagaro Mahatthera Nabudaya Bante. Bante Jagaro adalah biku yang tinggal di Wihara Nusa Dhamma di Cilacap, betul Bante ya? Iya. Iya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema balas budi kepada leluhur, Bante. Ya, baik, langsung saja kita mulai, Bante. Apakah orang tua dan sanak saudara yang telah meninggal masih perlu kita perhatikan, Bante? Oh, tentu. Ya. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal maupun saudara-saudara kita yang sudah meninggal, tetap mereka masih perlu perhatian dari kita yang masih hidup. Oke. Ya, itu. Caranya bagaimana, Bante? Mereka adalah bagian dari hidup kita ketika masih hidup, ya, mempunyai andil yang besar dalam hidup kita, Iya. dalam kemajuan berpikir, kemajuan berkarya, Betul. bahkan semua pengetahuan-pengetahuan tidak lepas dari andil orang tua kita dan saudara-saudara kita yang lain. Meskipun orang tua kita, saudara kita itu sudah meninggal dunia. Ya. Nah, apakah ada alasannya yang lebih luas, Bante? Mungkin lebih bisa Bante jelaskan alasan mengapa kita harus menghormati leluhur kita, selain dengan karena beliau yang membesarkan kita mungkin, dan juga memberikan memberikan wejangan yang nasihat-nasihat yang lebih banyak, Bante. Alasannya itu ada yang lain, Bante? Ya, itulah alasan yang paling tepat yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Sigalowada Sutta. Okay. Bagaimana ketika seorang anak menghormati orang tuanya meskipun sudah meninggal, leluhur atau sudah meninggal. Tidak ada alasan selain karena orang tua adalah yang paling berjasa, yaitu yang disebut sebagai Pubakara Pugala, ya, artinya orang pertama, ya, orang pertama yang telah melakukan dan mengajarkan kebaikan kepada kita. Karena itu sudah selayaknya anak-anak dari mereka orang tuanya yang sudah meninggal layak untuk memberikan penghormatan melalui apa itu namanya tadi? Balas budi kepada leluhur. Itu. Oke, nah apakah itu juga sebatas hanya leluhur, Bante? Mungkin apakah bisa jadi guru kita, itu juga bisa kita balas budi ketika beliau sudah meninggal? Bisakah kita juga ikut berbalas budi? Jangan membatasi secara sempit bahwa yang dimaksud dengan leluhur itu adalah orang tua saja atau saudara yang berhubungan darah dengan kita. Karena guru-guru kita waktu kita sekolah, kemudian di tempat-tempat lain orang-orang tua itu yang mereka pernah berjasa kepada kita, ya kenapa kita tidak kemudian melakukan hal yang baik, yaitu dengan membalas budi meskipun mereka sudah meninggal. Gitu. Nah, apakah dengan balas budi itu apakah bisa membuat para leluhur kita bahagia, Bante? Nah, itu pastinya, ya, siapapun mereka yang mendapat balas budi dari orang lain pasti akan berbalik menerima kebahagiaan. Ya. Sama seperti ketika orang diberi kemudian mengucapkan terima kasih dan kemudian akan membalas kebaikannya. Maka ketika orang memberi dan kemudian menerima pasti akan bahagia. Ya, jadi tidak perlu ada kekhawatiran bahwa tidak ada kebahagiaan ketika kita melakukan balas budi kepada orang yang meskipun sudah leluhur.
Hmm. Nah, kemudian cara seperti apa yang sebaiknya kita lakukan untuk melakukan balas budi kepada leluhur kita, orang tua, guru-guru kita, dan sanak saudara kita? Cara yang paling sangat dipuji oleh Sang Buddha adalah yaitu menjalankan nasihat-nasihat baik dari orang-orang yang berjasa kepada kita. Ya. Cara yang kemudian dilakukan terakhir adalah ketika orang yang berjasa itu sudah meninggal, maka kita patut mengenangnya dengan melakukan pelimpahan jasa. Itu yang dilakukan ketika kalau orang yang berjasa itu sudah meninggal. Kalau masih hidup, maka masih hidup maupun sudah meninggal, maka nasihat yang paling baik ya, adalah menjalankan nasihat-nasihat baik dari orang-orang yang berjasa itu. Ya. Nah, ya, tadi Bante menyebutkan ada pelimpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa itu sendiri dilakukan dengan cara apa? Ataukah dengan cara kita membuat sesajen-sesajen atau dengan cara yang lain, itu apa Bante caranya yang tepat? Bentuknya kurang lebih seperti itu. Yang dalam agama Buddha disebut sebagai amisa puja. Persembahan dengan bentuk. Ya, dengan bentuk misalnya dengan makanan, buah-buahan, ya, minuman. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk persembahan yang dilakukan kepada para leluhur kita. Ya, saya kurang bersepakat kalau itu dikatakan sesajen ya, tapi lebih tepat mungkin dikatakan sebagai persembahan. Ya, karena persembahan itu sendiri ya mewakili sebuah kalimat, yaitu bakti kepada orang yang berjasa. Nah, apakah dengan persembahan itu pasti bisa diterima oleh leluhur kita yang sudah meninggal, Bante? Pasti. Kalau tidak sampai, pasti akan ada yang menyampaikannya. Yaitu seperti di dalam Karania Metta Sutta, itu pun kan sudah ada disebutkan. Ya, nanti ketika orang melimpahkan atau di Patidana itu ya, ketika orang melakukan pelimpahan jasa, ya, pasti, ya, kalau seandainya misalnya tidak sampai karena dia mungkin sudah memperoleh kebahagiaan di alamnya, maka akan ada orang yang mewartakan, yang memberitakan, yang memberitahu bahwa ada bagian dari keluarganya yang melimpahkan jasanya untuk mereka. Iya. Nah, apakah persembahan itu diperuntukkan bagi yang misalnya kan tadi Bante menyebutkan kalau misalnya sudah terlahir di alam yang berbahagia, apakah itu juga perlu kita berikan persembahan, Bante? Tadi Bante kan bisa saja diwartakan oleh makhluk lain. Ya. Nah, seperti itu. Apakah itu juga bisa ini? Jadi maksud saya bisa diterima. Bisa diterima atau tidak? Karena dia kan sudah terlahir di alam yang berbahagia, Bante. Sama seperti manusia. Kalau sudah kaya, ya diberi. Kalau cuma sedikit, ya diterima. Tapi tidak direspek apa-apa, tidak direspon apa-apa, tapi tetap menerimanya. Sama seperti mereka, para leluhur kita yang sudah dilahirkan di alam yang bahagia. Ya, dengan diberitahu, dengan diwartakan, ini loh ada keluargamu yang melimpahkan jasa, dia paling hanya dengan mengangguk bahwa menerima persembahan itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui bahwa persembahan kita sudah diterima kepada leluhur? Apakah itu bisa kita mengetahuinya, Bante? Pertanyaan yang bagus, ya. Jadi saya akan memberikan jawaban yang mungkin mengagetkan, bahwa kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya. Jadi kita sama sekali tidak bisa mengetahuinya, Bante? Tidak bisa mengetahui apakah itu persembahan itu diterima. Persembahan itu sampai atau tidak. Alasannya apa? Mudah sekali. Ya. Kalau orang sudah bergelimangan dengan kebahagiaan, maka orang tidak akan lagi memberitahu ketika masa sulitnya. Tidak akan bercerita, bahkan seperti sekarang ini banyak orang yang setelah jadi sukses, dia tidak ingat awalnya,
Iya. Dia tidak ingat dari mana dia lahir, dia tidak ingat dari mana dia berasal, karena setelah menjadi orang yang sukses, tidak lagi pulang ke rumah, tidak lagi menyenggol orang-orang dekat yang dulu pernah diperjuangkan bersama-sama. Jadi sepertinya orang yang susah kemudian menjadi bahagia. Itu digambarkan seperti orang yang ketika tercebur di dalam lubang got, dia kotor sekali, ya, kotor sekali, menjijikkan sekali, rendah sekali. Tapi ketika dia ditolong, diangkat, ya, kemudian dibersihkan, dimandikan, dipakai pakaian yang bagus, dipakai wangi-wangi, kalau disuruh masuk got lagi tentu dia tidak akan mau. Demikian juga orang yang kalau sudah menjadi orang yang bahagia, kadang-kadang tidak mau lihat lagi orang yang menderita. Sama, kalau ketika mendapat kebahagiaan, biasanya mereka tidak akan memberitahu kita. Ya, Sinta dia ketika lahir di alam bahagia, dia nggak mau kasih tahu Sinta, ini loh Sinta saya sudah bahagia. Enggak, dia sudah lupa karena dia bahagia di sana. Jadi kalau kita menggambarkan sama seperti di kehidupan yang nyata manusia ini, kalau sudah bahagia lupa yang menderita. Ya, gitu. Baik. Ya, Bante, kita tahan dulu, Bante. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah pariwara berikut ini Manage Your Mind akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind dan masih bersama dengan Bante Jagaro Mahathira. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada kesempatan kali ini, yang mana kita pada kesempatan kali ini membahas balas budi kepada leluhur. Baik, Bante. Nah, tadi sudah Bante jelaskan mengenai balas budi kepada leluhur dan juga bagaimana cara-caranya. Nah, kemudian manfaat apa yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan balas budi tersebut? Manfaat yang nyata adalah bahwa kita melakukan perbuatan persembahan atau perbuatan baik dalam bentuk barang atau benda. Itu sudah nyata sekali. Yang kedua adalah manfaatnya itu artinya kita membuat karma baik yang baru. Ya. Jadi jangan berpikir dengan memberikan persembahan itu menjadi berkurang. Justru bertambah. Yang bertambah adalah perbuatan baiknya. Iya. Mengenai perbuatan baiknya itu bukan berarti sama seperti pada session-session yang lalu mengenai lilin. Lilin memberikan cahaya. Cahayanya tidak akan berkurang, tetap lilin yang bercahaya. Demikian juga orang yang berbuat baik, meskipun dia berbuat baik, dia tidak akan kehilangan perbuatan baiknya, justru menambah perbuatan baik. Jadi manfaatnya itu, pertama menambah karma baik, menambah karma baik dengan cara berbuat baik. Kedua, menumbuhkan kebahagiaan, ya. Bahagia bagi diri sendiri, bahagia pada yang dilimpahi persembahan tadi, ya. Kemudian yang paling sulit dilakukan, ya, manfaatnya adalah kita jadi melepas sebuah kemelekatan, ya. Kemelekatan terhadap materi untuk tujuan kebaikan dan kebahagiaan makhluk lain. Misalnya tidak melekat dengan barang, ora eman, ya, ndak sayang, tapi dilakukannya itu, ya, dengan melepaskan kemelekatan melalui berbuat baik. Gitu. Oke. Kalau misalnya ini, Bante, ada orang yang ingin balas budi kepada leluhur, tetapi dia tidak memiliki barang ataupun benda apapun yang bisa diberikan untuk melakukan persembahan, tetapi dia ingin ini, Bante, melakukan balas budi. Nah, ini bagaimana, Bante? Adakah cara lain yang selain dengan cara memberikan benda atau barang itu, Bante? Saya kira impossible sekali, ya. Tidak mungkin orang tidak punya apa-apa. Pasti punya, ya.
tenaga punya, pikiran punya. Ya tidak, jangan melihat perbuatan baik itu hanya yang dalam bentuk saja. Materi, ya. Jangan hanya materi saja yang dianggap bisa dilakukan sebagai wujud perbuatan baik. Pikiran, tenaga itu juga bisa dilakukan sebagai bentuk dari perbuatan baik. Begitu. Jadi tidak hanya dalam hal materi, kita bisa menyumbangkan pikiran, tenaga. Iya, itu juga perbuatan baik. Itu misalnya seperti guru menjadikan anak pintar, seperti dokter jadi menyembuhkan orang sakit, ya. Seperti apa lagi ya? Ya, seperti ibu yang melindungi anaknya. Itu semua adalah bentuk-bentuk perbuatan baik. Gitu. Jadi jangan dilihat hanya dalam bentuk materi saja. Nah, seperti yang tadi Bante jelaskan, singgung tadi, bahwa dengan kita memberikan pemikiran, juga dengan tindakan yang baik, nah apakah itu juga bisa tersampaikan kepada leluhur kita? Tersampaikannya bukan berarti seperti orang yang punjung makanan itu, bukan, tapi dengan sampainya itu dengan mengetahui, dengan mendengar. Jadi yang sampai itu adalah bentuk-bentuk perbuatannya. Ya. Jadi kalau orang berbuat baik berupa makanan, berupa buah-buahan, minuman, itu kan barangnya saja. Tapi bentuk perbuatan baik itulah yang diketahui, yang didengar, yang kemudian mengkondisikan batin si makhluk yang dilimpahkan itu bahagia. Jadi dengan mengetahui, misalnya leluhurnya mengetahui anaknya yang jadi guru, membuat anak pinter, yang menjadi dokter, menyembuhkan orang sakit. Dengan mengetahui itu leluhurnya bisa bahagia. Kondisi bahagia inilah yang kemudian menjadikan karma baik di masa lampaunya itu mekar, masak, matang. Itu. Jadi jangan heran kalau kemudian ada cerita yang baru dilahirkan di alam neraka, yang baru dilahirkan di alam peta, kemudian kok ujuk-ujuk tiba-tiba lahir di alam surga atau alam dewa. Itu semata-mata karena kondisi batinnya matang. Hanya dengan mendengar, mengetahui bahwa ada kiriman jasa dari sanak keluarganya yang masih hidup. Iya. Nah, jadi kalau misalnya karma baiknya juga kurang matang, jadi belum matang, apakah itu bisa mengkondisikan untuk terlahir di alam yang berbahagia, Bante? Yang kurang matang yang mana? Yang tadi kan Bante menjelaskan bahwa pada saat kita melakukan perbuatan baik, kemudian dan yang leluhurnya mengetahui, nah itu kan Bante mengatakan kalau sudah matang maka dia akan mekar dan dia akan terlahir di alam yang berbahagia. Saya menggambarkan sekiranya itu seperti buah matang, dia akan kemudian masak. Tetapi ada sesuatu yang diterima, tapi tidak memberikan kepuasan tertentu. Ya memang memberikan kebahagiaan, tapi tidak sepenuhnya. Itu, misalnya, berbuat baik itu baik. Para leluhur kita mengetahui, mendengar, bahagia. Tapi ketika perbuatan baik itu dilakukan dengan tidak ikhlas, tidak tulus, maka meskipun bahagia, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya. Sehingga akan menghambat karma-karma baik menjadi masak. Sebenarnya masaknya karma itu bukan hanya harus karena kondisi para leluhur batinnya matang, tapi juga kita yang masih hidup ini. Kalau melakukannya dengan ketulusan, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi menjadi sebab bagi masaknya sebuah karma baik ataupun karma buruk, ataupun karma baiknya orang lain juga, begitu Bante ya. Oke, ya baik Bante, jadi sudah mengerti Bante. Nah kemudian pada saat apa yang tepat untuk waktu yang tepat untuk kita membalas budi kepada leluhur kita, Bante? Ya, tidak ada saat yang membatasi untuk membalas budi kepada siapapun, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Kapan saja. Kapan saja, every time. Dengan cara apa Kapan saja? saja bisa, dengan cara apa bisa, sepanjang itu adalah bentuk-bentuk perbuatan baik. Oke. Gitu. Jadi jangan melihat karena mungkin kalau orang tradisi Tionghoa hanya melihat dengan itu bulan-bulan 7 yang sering disebut dengan Jigwe ya. Sebenarnya banyak saat ya, kapan saja saat bisa melakukan balas budi kepada siapapun, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Iya. Nah, ini yang seringkali ingin saya tanyakan, Bante. Biasanya kita setelah melakukan perbuatan baik, contohnya berdana, kita akan melakukan tuang jasa. Ya. Nah, apakah itu memang diharuskan atau memang kita tidak harus melakukan itu karena mungkin saja leluhur kita sudah tahu. Nah, seperti itu. Apakah itu penting, Bante? Tuang jasa itu, Bante? Ya. Tidak selalu harus ya, tidak wajib harus dengan tuang air. Itu hanya bentuk-bentuk simbolik saja untuk mengikat konsentrasi pikiran supaya tidak pikiran loncat sana loncat sini. Ya, sehingga dengan konsentrasinya pikiran orang juga akan konsentrasi dengan perbuatan baik yang sudah dilakukan kemarin, minggu lalu, bulan lalu, bahkan tahun lalu. Mereka akan bisa konsentrasi mengingat yang kemudian dilimpahkan kepada siapa yang akan dituju. Oke. Gitu. Nah, apakah itu juga bisa, kan kadang kan begini, Bante, kalau misalnya kita berdana, kamu tidak tuang jasa, misalnya seperti itu. Leluhurku sudah tahu. Apakah itu pasti leluhurnya tahu, Bante, kalau misalnya dia sudah berbuat baik itu, apakah sudah pasti leluhurnya mengetahui hal itu? Tidak selalu, ya, tidak selalu. Kalau ada yang mewartakan, kondisi dia tahu. batin yang tidak nyambung, ya, yang disebut dalam Buddhis itu namanya karma bandhu. Kalau tidak ada hubungan karma yang menyambung, ya tentu akan menjadi sia-sia. Tapi oleh karena itu penting sekali bahwa kesungguhan ya di dalam melakukan sebuah perbuatan itu harus menjadi hal yang utama. Jadi niatnya awal. Niatnya apa, kepada siapa, itu harus. Ya, karena kalau tanpa itu akhirnya ya yang menerima ya siapa saja. Itu pun juga bentuk perbuatan baik, tapi tidak sesuai dengan yang dituju. Gitu. Ya, baik. Nanti kita tunda dulu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi Manajemen segera kembali. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pemirsa dan masih bersama dengan Bante Jagaro di studio Dhamma TV Jalan Ciliwung nomor 57E. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bante Jagaro. Nah, Bante, apakah dengan membalas budi kepada leluhur, nah ini dapat menghilangkan karma buruk kita? Nah, ini yang mungkin sering banyak orang mungkin bertanya-tanya masalah itu, Bante. Mungkin saya akan memberanikan diri menjawab itu adalah impossible. Tidak mungkin dengan berbuat baik kemudian bahasa gampangnya itu karma jeleknya terhapus, hilang, dosanya hilang, menjadi suci bersih. Kalau itu menjadi sesuatu yang pasti, mungkin semua orang akan rajin berbuat baik demi menghapus dosa, menghapus perbuatan karma buruk berbuat. Atau mungkin malah sekarang kita banyak membunuh atau mungkin banyak mencuri, besok melakukan ya, itu itulah. bisa jadi ya. Makanya saya katakan itu tidak adalah mungkin. Impossible pertanyaan itu. Seandainya berbuat baik bisa menghapus karma-karma buruk masa lampaunya. Karma buruk tetap akan berbuah, karma baik juga tetap akan berbuah. Sekarang berbuat baik berarti membuat karma baik yang baru, menambah karma baik.
Itu. Tapi tidak menghilangkan karma buruk yang lama. Oh iya, pasti. Karma buruk masih tetap, yang lama tetap. Tetap. Ya. Yang baik nambah, yang buruk juga tetap. Tetap. Iya. Tidak berkurang juga tidak Bante ya? Ya kalau tidak melakukan perbuatan buruk ya Tidak nambah. Ya, enggak nambah. Kalau tidak berbuat buruk enggak nambah. Kalau hanya berbuat baik bukan berarti juga artinya Akan karma berkurang. buruk berkurang. Ya, jadi itu. Ya. Nah, ini yang banyak sekali kita jumpai di masyarakat. Apakah pada saat kita meninggal nanti kita juga bisa bertemu dengan leluhur kita yang dulunya sudah meninggal, Bante? Apakah kita akan berkumpul di suatu tempat di mana mungkin itu di surga kah atau mungkin di neraka kah? Apakah itu akan terjadi, Bante? Bisa saja. Bisa saja, dalam cerita Buddhis juga ada. Ya. Karena kama bandhu, karma yang saling berhubungan. Karena kesetiaan mereka, karena kesetaraan kebaikannya, bahkan kesetaraan keburukannya. Ya, kalau yang setara baiknya, dia akan bertemu bersama-sama di alam yang bahagia. Kalau setara buruknya, dia akan sama-sama menjadi setan atau lahir di alam neraka. Ya, salah satu contoh aja ada kan, seorang dewa-dewi yang berpasangan. Karena keseimbangan karma baiknya, kesetaraan karma baiknya, dia dilahirkan di alam surga. Suatu ketika yang perempuannya tidak kelihatan, tidak tampak, ya, kemudian tiba-tiba muncul kembali. Maka pasangan ini menanyakan, loh, kok kamu tadi nggak kelihatan? Oh iya, saya baru jatuh tadi. Nah, ternyata jatuhnya saya itu terlahir di bumi manusia, lahir menjadi manusia, punya anak, punya mantu, punya cucu, ya, umur sampai tua. Tapi dalam setiap perjalanan hidupnya, dia tidak melupakan perbuatan baik untuk mengenang leluhur yang dicintainya. Nah, jadi ketika dia dilahirkan di alam manusia, dia tidak pernah berhenti berbuat baik untuk mengenang jasa, mengenang bakti, membalas budi kepada yang dicintainya, ya, yaitu suaminya. Oleh karena itu, setelah ini meninggal dari alam manusia, tiba-tiba muncul lagi di alam surga itu. Loh, kok kamu muncul lagi? Iya, ya itulah. Tadi itu saya jatuh, terlahir di alam manusia. Tapi karena saya selalu mengingat kamu, selalu mengenang kamu dengan berbuat baik, sekarang aku kembali ketemu sama kamu. Itu cerita yang mungkin mudah diterima. Ya, jadi kesetaraan karma baik, keseimbangan karma baik, hubungan karma baik akan membuat seseorang bisa terlahirkan ketemu kembali dimanapun dia dilahirkan kembali. Contoh yang sangat klasik dan tidak asing bagi kita adalah Guru Agung kita sama Sang Buddha sendiri. Kemanapun dia dilahirkan kembali, kemanapun dilahirkan sebagai bodhisatta, selalu ketemu dengan pasangan hidupnya. Karena memiliki keseimbangan karma baik, keseimbangan paramita. Itu. Ya. Nah, tadi Bante menjelaskan tentang cerita Dewa dan Dewi pada saat Dewi jatuh tadi ke alam manusia. Tadi pada saat hidupnya sebagai manusia, dia selalu mengingat dan selalu mengenang orang-orang yang dicintainya. Nah, apakah itu bukan sebuah kemelekatan, Bante? Iya, memang. Memang itu sebuah kemelekatan. Tidak bisa bilang tidak. Alam dewa adalah alam duniawi. Alam kama, alam nafsu. Jadi di mana ada alam nafsu, alam duniawi, di situ pasti ada kemelekatan. Jangan heran, ya. Jangan heran kalau nanti dewa turun di manusia kemudian cari-cari dewinya lagi di alam surga karena bentuk kemelekatan. Itulah yang disebut dengan kamaloka, ya. Dunia nafsu. Jadi akan selalu ada kemelekatan. Nah, karena ini sedang berbicara soal
Balas budi dengan pengetahuan duniawi. Duniawi, Ya, jadi semua bentuk-bentuk perbuatan baik itu sedang masih dalam pengaruh-pengaruh kemelekatan. Seperti termasuk pelimpahan jasa. Karena kita melekat, saking mencintainya dengan leluhur yang berjasa, maka kita kemudian berbuat baik, tapi kadang ada plus-plusnya ya. Itulah yang kemudian menambah kemelekatan semakin kuat. Gitu. Jadi itu malah bisa menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri, Bante ya. Kalau misalnya seperti itu, Bante, kita terlalu melekat kepada leluhur kita, Bante. Kemelekatan hanya sebatas mengenang, saya kira tidak menimbulkan penderitaan dengan cara melakukan perbuatan baik, ya, melimpahkan jasa. Tapi kalau melekat dengan cara mengenang tanpa melakukan pelimpahan jasa, berbuat jasa untuk mereka, maka itu akan menjadi penderitaan yang kuat. Banyak kasus, ya, ditinggal mati pacar, ditinggal mati orang tua, yang dilakukan hanya mengenang, bukan melakukan perbuatan baik untuk dilimpahkan kepada mereka, sehingga kemelekatannya itu menjadi bumerang, membuat penderitaan bagi dirinya. Itu. Tetapi apakah dengan mengenang tetapi tidak melakukan pelimpahan jasa, Bante? Nah, itu apakah itu tidak akan bisa menyalurkan jadi apakah itu tidak bisa menyampaikan rasa ingin balas budi kita kepada leluhur, Bante? Dengan hanya mengenang, Bante. Contohnya misalnya begini. Oh ya, pasti. Pasti kita itu diartikan sebagai yang tidak membalas budi kepada mereka. Ya, tidak membalas budi. Kalau cuma mengenang saja tidak membalas budi. Sama seperti gampang saja orang tua kita memberi nasihat baik. Wah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk, jangan judi, jangan melacur. Kalau cuma mengenang itu tidak dilakukan nasihat-nasihatnya, apalah artinya? Itu sama dengan tidak membalas jasa. Ingat, di dalam Sikalowada Sutta, Sang Buddha menegaskan, cara membalas jasa yang paling tinggi adalah melaksanakan nasihat-nasihat baik. Itu. Kalau cuma barang itu bisa dibeli. Tapi melaksanakan nasihat atau ajaran-ajaran baik itu yang sangat tinggi nilainya. Gitu. Jadi tidak cukup mengenang. Tidak cukup mengenang. Kalau misalnya contohnya seperti ini, Bante, yang banyak sekali sekarang terjadi di kehidupan sekarang. Jadi misalnya ada seorang seniman kemudian meninggal, dan kemudian pada beberapa hari, beberapa minggu kemudian mengadakan sebuah perhelatan konser akbar untuk mengenang seniman ini. Apakah itu nanti bisa tersampaikan, Bante? Makanya kita harus kembali kepada motivasi. Motivasinya apa? Niatnya dalam rangka mengenang itu. Apa cuma memutar lagu-lagunya? Apa cuma menirukan gaya-gayanya? Atau mengaplikasikan apa yang pernah dilakukan oleh orang yang dikenang itu. Mengaplikasikan artinya menerapkan. Misalnya dulu yang dikenang itu suka berbuat baik, sekarang berbuat baik. Bukan hanya nyanyi, konser, tapi juga berbuat baik. Ini baru mengenang yang baik. Ya. Tapi kalau cuma mengenang untuk hanya mengenang saja, itu sama dengan hanya cuma show action saja. Ya, tapi tidak ada aplikasi yang tepat, memiliki yang nilai lebih. Itu. Ya. Baik, Bante, kita tahan dulu, Bante. Pemirsa, jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel televisi Anda, karena saat lagi kami segera kembali. Kembali lagi bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama dengan Bante Jagaro, dan ini ada segmen terakhir. Jadi pada segmen kali ini kita biasanya hanya berbincang-bincang sedikit, nanti kita juga akan mendengarkan pesan-pesan dari Bante Jagaro. Ya, langsung saja saya akan bertanya kepada Bante mengenai tadi, Bante balas budi tadi. Nah,
apakah pada saat pelimpahan jasa, tadi Bante menjelaskan tentang kita bisa melakukan berbalas budi kepada leluhur dengan melakukan pelimpahan jasa, mengirimkan doa-doa seperti itu ya Bante, bisa ya Bante ya? Ya. Nah, apakah itu juga makhluk-makhluk yang lahir dari leluhur kita dulu, apakah itu bisa hadir di situ saat itu Bante? Ya. Jadi ketika seseorang melakukan persembahan dengan ditujukan para leluhur, kemudian orang melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur, bisa saja mereka datang dengan kondisi yang memang sesuai, ya. Biasanya yang lebih dulu atau yang paling dekat adalah makhluk-makhluk rendah, Iya. ya, yang dilahirkan di alam-alam rendah. Contohnya Bante? Itu yang pertama akan mendekat, ya, untuk menerima persembahan atau menerima pelimpahan jasa. Ya, contohnya makhluk-makhluk rendah itu Bante, contohnya ya makhluk-makhluk rendah itu banyak sekali yang termasuk tuyul, apakah seperti itu Bante? Ya, tuyul itu nggak tahu makhluk apaan itu ya, tapi memang ada ya. Tapi makhluk-makhluk yang jelas adalah makhluk-makhluk yang rendah. Ya mungkin kalau dalam bahasa Pali yang disebut dengan para datuk pajiwika peta. Ya, jadi makhluk yang pertama sekali akan menikmati itu, yaitu makhluk-makhluk yang dilahirkan di alam rendah, yang selalu mengharapkan persembahan-persembahan. Jadi ketika ada persembahan, mereka sudah menanti di sana. Menanti di sana, di sekeliling persembahan-persembahan itu. Bagi mungkin makhluk yang nakal, dia akan menikmati lebih dulu. Tapi bagi yang tidak nakal, mungkin dia akan menanti ketika keluarganya memberikan pelimpahan jasa. Bukan kemudian kok makhluknya itu datang terus merakoti buah-buahan atau makanan yang ada atau minum-minuman yang ada, tapi sesungguhnya mereka menikmati aromanya, ya, baunya. Jadi banyak makhluk, ya, yang hidupnya itu dikondisikan atau didukung oleh faktor-faktor makanan dalam bentuk bau atau aroma. Misalnya wangi, ya, dia suka mendekat. Tapi makhluk-makhluk yang jahat-jahat, dia menyukai bau-bau yang tidak sedap, sehingga mereka akan tidak datang. Kalaupun datang, mungkin makhluk itu hanya ngerecoki saja, hanya mengganggu. Tapi kalau makhluk yang menyukai rasa wangi, maka itu adalah makhluk-makhluk yang akan datang. Jadi banyak makhluk, tapi itu tergolong sebagai makhluk-makhluk yang rendah. Ya, karena tergolongkan sebagai makhluk jenis peta. Jadi peta itu kalau bahasa awamnya Bante. Bahasa awam, bahasa umumnya itu setan, ya. Jadi setan itu macam-macam, ya. Setan ada yang makannya dari membau aroma, ada setan yang jadi makhluk-makhluk rendah itu menikmati makanan itu melalui keserakahan indria-indrianya. Ada yang menikmati melalui hidungnya, ada yang menikmati melalui matanya, ada yang menikmati melalui lidahnya, ada yang menikmati melalui indria-indria yang lain. Ada makhluk yang makannya itu darah-darah orang itu. Ya, diceritakan dengan lidahnya dia menjilati darah. Setiap ada darah, maka dia menikmati dengan lidahnya. Ya, jadi oleh karena itu kalau ada musibah-musibah, maka yang pertama lebih dulu datang adalah makhluk peta jenis itu.
Tapi kalau misalnya mereka menjilat tidak akan mengurangi darah itu kan Bante Tidak, kan ya tidak. jadi takut Ya nanti. karena namanya peta ini ya menikmatinya itu tidak akan pernah sampai pada mengambil bentuknya gitu, mengurangi ini. tidak sampai tersentuh pada indrianya ya. Jadi hanya sebatas saja, sebatas apa yang bisa dia cium, dan menciumnya pun dia tidak akan bisa sepenuhnya. Kalau menjilat juga lidahnya tidak akan sampai pada tempat yang dijilat. Kalau memandang juga memandangnya tidak sampai jelas sekali. Mendengar pun juga tidak akan mendengar secara jelas sekali. Itulah yang dialami oleh para makhluk-makhluk setan ini dalam menikmati penopang-penopang hidupnya. Jadi kalau ada manusia yang seperti itu, ya mungkin tidak lebih hidupnya seperti setan juga ya. Kalau misalnya serakah seperti itu berarti ya Bante ya. Kan ada orang yang mau makan belum juga sampai mulut sudah muntah ya. Kan ada belum lagi ditelan dia makan lagi belum lagi. sampai mulut, jangan lagi ada yang belum ditelan muntah ya. Jadi itu jenis-jenis makhluk yang menderita. Mudah-mudahan ini tidak misunderstanding, tidak salah mengerti, tidak menjatuhkan martabat manusia ya. Iya. Jadi ada manusia yang jenis-jenis seperti itu. Itu harus dipahami, harus disadari. Mungkin ini bentuk-bentuk buah dari karma buruk masa lampau. Oh begitu. Mata tidak bisa menikmati, telinga tidak bisa jelas, hidung tidak bisa mencium dengan baik, lidah tidak bisa menikmati dengan sepenuhnya. Itu semua adalah bentuk-bentuk yang tidak baik di masa lampau. Itu. Ya, Bante menjelaskan tentang menceritakan tentang misalnya ada makhluk para datu kaji kapeta, ya Bante ya. Nah, di antara makhluk-makhluk tersebut ada yang nakal dan ada yang tidak nakal. Bagi yang nakal dia akan mendapatkan lebih banyak. Nah, nakal itu dalam arti yang seperti apa Bante? Apakah nakal dalam arti dia menyerobot punya orang lain atau mungkin dia menggeser-geser yang lain supaya tidak mendekat kepada makanannya? Ya, bisa saja seperti yang dilakukan, persis seperti yang dilakukan oleh manusia, seperti anak-anak kecil itu yang saling dorong-mendorong dan lain sebagainya. Jadi kita tidak usah terlalu sulit berpikir seperti apa bentuknya, bagaimana yang dilakukan. Paling mudah gambarannya adalah ada di manusia itu sendiri. Kita bisa melihat bagaimana orang berebut apapun, rebut materi, rebut jabatan, rebut kekuasaan. Nah, itu bentuk-bentuk daripada makhluk-makhluk seperti itu. Yang nakal tadi ya Bante ya? Iya. Nah kemudian apakah leluhur kita memiliki alam yang berbeda-beda Bante? Ya, leluhur kita memiliki alam yang berbeda-beda. Ya. Mungkin juga leluhur kita yang kita bilang leluhur, itu ternyata sudah lahir sekarang ini. Jadi manusia? Jadi manusia. Dan mungkin kita yang dianggap leluhur, ternyata sekarang kita inilah ini. Ya. Sekarang ini. Jadi kalau kita ngomongin leluhur, kita semua pernah menjadi leluhur. Itu. Jadi jangan, oleh karena itu, sangat bijaksana sekali Sang Buddha selalu menasihatkan untuk ingat kepada leluhur. Karena memang ya Sang Buddha menyaksikan ya bahwa ada orang yang lahir lebih dulu, yang kemudian meninggal dan menjadi leluhur, tapi juga kemudian dilahirkan kembali. Ya, jadi itu sebuah proses kelahiran, lahir mati, tumbuh lahir dan kematian yang terus-menerus terjadi. Iya. Gitu. Nah, ini ada sebuah kasus Bante. Jadi yang banyak terjadi misalnya kita melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur kita. Kemudian ada orang yang bisa memanggil leluhur kita datang. Nah, seperti itu. Apakah itu memang leluhur kita yang datang ataukah mungkin itu makhluk lain yang datang Bante? Ya. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Tapi kebenarannya tidak bisa ada yang membuktikan. Ya.
Karena bisa saja yang datang itu bukan leluhur kita yang sesungguhnya, tetapi adalah makhluk-makhluk yang nakal tadi. Yang karena keserakahannya, karena keinginannya, ya, sehingga mereka datang mengaku sebagai leluhur mereka. Padahal sesungguhnya bukan. Itu. Nah, itu satu. Yang kedua, konsep pikiran yang sudah tertanam di dalam pikiran seseorang, itulah yang kemudian menciptakan bahwa itu sebagai leluhur yang sesungguhnya. Padahal itu bukan leluhur. Itu. Jadi jangan anggap Yang itu bisa adalah memanggil, benar, adalah leluhur kita. Tentu kita kalau dikatakan leluhur kita ini setan, pasti nggak mau. Iya. Ya toh? Dikatakan leluhur kita itu lahir di alam neraka, nggak mau. Dilahirkan gendruwo atau yaka, pasti nggak mau. Ya, apalagi kalau kemudian leluhurnya datang, ya, mengaku ya sebagai dewa misalnya, atau sebagai apa. Tentu ya kebenarannya ini yang sulit dibuktikan. Ya. Tetapi kalau saya lebih memastikan bahwa didorong oleh konsep pikiran kita sendiri, sehingga banyak makhluk-makhluk yang masuk dengan kemudian mengatasnamakan sebagai leluhurnya. Oke. Gitu. Jadi belum tentu itu leluhur kita. Ya, karena mereka lebih bisa mengerti atau membaca pikiran kita. Saya mau mama A, maka dia akan datang mengaku sebagai mama A. Oh gitu. Itu. Iya. Iya Bante, jadi sudah jelas sekarang. Nah, pertanyaan terakhir Bante, karena waktunya juga sudah tidak cukup. Ya. Bagaimana cara kita untuk selalu mengatur pikiran kita untuk dapat terus membalas budi kepada leluhur Bante? Pikiran itu sulit diatur. Ya, pikiran itu sulit diatur. Senangnya pikiran itu adalah loncat ke sana, loncat kemari. Iya. Oleh karena itu, ketika pikiran sudah terarah kepada hal-hal yang positif, yang baik, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika pikiran muncul positif untuk mengingat jasa, lakukan itu. Jangan mengingat yang lain. Tidak mudah memang, tapi harus mencobanya. Oke. Itu. Iya. Baik, Bante, terima kasih banyak. Tetapi sebelum kita berpisah, pemirsa, mari kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Bante Jagaro mengenai balas budi kepada leluhur ini. Silahkan Bante. Baik, sudah sepantasnya kita melakukan balas budi kepada yang masih hidup maupun yang sudah leluhur, karena mereka semua kita menjadi seperti ini. Karena andil dari mereka, karena bantuan mereka, karena kebijaksanaan, karena kebaikan mereka, kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sepantasnya kita melakukan balas budi atau melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur. Kemudian, para leluhur kita bukan saja orang tua kita atau orang-orang dekat yang kita kenal yang sudah meninggal. Leluhur kita adalah bisa orang tua kita, bisa orang tua dari orang tua kita, yaitu kakek nenek kita. Bisa juga orang tua dari kakek nenek kita. Bisa juga orang tua dari makco kongco kita. Jadi mereka semua adalah para leluhur. Meskipun kita tidak bisa mengingat mereka semua, tapi kita adalah bagian dari kebaikan mereka-mereka. Oleh karena itu, sepantasnya lah, selayaknya lah kita untuk memberikan pelimpahan jasa kepada mereka, para leluhur. Ya, demikian Bante ya. Terima kasih banyak Bante atas penjelasan, atas juga pesan-pesannya juga kepada kami di sini. Terima kasih Bante sudah berkenan hadir untuk mengisi acara Manage Your Mind kali ini. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita dalam acara Manage Your Mind. Jangan lupa saksikan terus Manage Your Mind pada hari dan jam yang sama. Semoga dapat membawa manfaat bagi Anda dan keluarga. Akhirnya saya Sinta dan seluruh kru kerabat kerja undur diri dari hadapan Anda. Mind is not everything, but everything is from mind. So manage your mind.
Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.